Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will explain stage AMDAL feasibility study and the Indecos development project. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu. Uh, di sini sudah dijelaskan bahwa saya akan menjelaskan tahapan studi kelayakan AMDAL pada proyek pembangunan Indekos. Jadi di sini ada abstraknya. Abstrak itu studi kelayakan merupakan tahap krusial dalam perencanaan proyek pembangunan, terutama pada proyek pembangunan indukos seperti Royal Bell tradisional. Penelitian ini difokuskan pada analisis proyek pembangunan indukos yang diharapkan dapat menjadi solusi penting bagi mahasiswa di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Dengan metode kajian literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data terkait penting, yaitu pengumpulan data proyek, analisis pasar, analisis teknis dan teknologi, serta evaluasi keuangan. Studi kelayakan ini berperan penting dalam menentukan keberlanjutan proyek dalam mempertimbangkan efisiensi, dampak lingkungan, dan potensi pasar. Dari aspek keuangan, proyek ini dianalisis menggunakan parameter-parameter seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period atau BP untuk memastikan kelayakan investasi dan kemampuan proyek dalam memberikan keuntungan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tahap studi kelayakan secara terstruktur dapat membantu dalam menginvestigasi risiko dan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai manfaat optimal dan keberlanjutan proyek. Kesimpulan studi kelayakan yang matang dan sistematis menjadi fondasi dalam mewujudkan proyek yang aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di mana kata kuncinya di sini ada studi kelayakan, proyek konstruksi, analisis pasar, teknologi, dan keuangan. Oke, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Jadi proyek pembangunan in the coast Royal Bale tradisional itu muncul dari kebutuhan yang tinggi akan hunian yang nyaman, terjangkau di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Dengan studi kelayakan proyek ini itu mencakup besar, teknis, dan teknologi, serta keuangan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kajian literatur dan analisis data proyek konstruksi yang relevan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada pengumpulan data proyek. Spesifikasi bangunan. Di sini ada gambar tampak 3D in the Coast Royal Bale tradisional yang diambil dari gambar kerja. Di mana fungsi bangunan ini sebagai kaos kesan mahasiswa dengan jumlah lantainya itu lantai dengan luas tanah 510,92 meter persegi dan luas bangunannya 210,30 meter persegi. Selanjutnya ini ada gambar dari luas tanah yang sudah dimodifikasi. Kemudian di sini ada luas bangunannya yang diambil dari gambar kerja. Oke, yang selanjutnya B, lokasi rencana proyek. Di sini ada peta lokasi proyek in the cost yang sudah dimodifikasi dari sumber eh, Google Maps. Oke, jadi Indokos ini beralamatkan di Jalan Daksina Timur, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan koordinat sebagai berikut dan batas sebagai berikut. Selanjutnya ada aspek pasar. Jadi proyek Indekos Royal Bale tradisional ini didesain untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang memiliki tingkat permintaan tinggi akan indekos yang nyaman dan terjangkau di area sekitar. Kemudian analisis pasar dalam proyek ini tuh berfokus pada pasar potensial, segmentasi pasar, dan kebutuhan fasilitas. Yang selanjutnya ada analisis teknis dan teknologi. Jadi di sini ada eh, aspek teknis dan teknologi yang utama itu ada tiga. Yang pertama ada pemilihan lokasi yang strategis, yaitu di sekitar kampus Universitas Negeri Jakarta. Kemudian desain yang minimalis dan ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada fasilitas yang modern seperti fasilitas AC, kamar mandi dalam, dan internet yang cepat. Selanjutnya ada evaluasi keuangan proyek. Jadi dalam kajian aspek finansial, proyek Indokos Royal Bale tradisional ini
itu eh, apa namanya berbagai analisis finansial untuk menentukan kelayakan investasi dan performa keuangannya. Jadi metode utama yang digunakan adalah analisis NPV, kemudian IRR, dan PP. Selain itu ada juga neraca keuangan dan aliran kas atau cash flow serta laporan eh, laba dan rugi. Oke, jadi yang pertama neraca keuangan. Neraca keuangan ini mencerminkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada waktu tertentu. Dan untuk membantu memahami kesehatan finansial suatu proyek terhadap suatu periode. Yang kedua ada aliran kas atau cash flow. Jadi laporan arus kas ini tuh memberikan rincian penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan laba dan rugi. Jadi laporan ini menampilkan total pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi yang diperoleh dalam suatu tahun. Selanjutnya ada NPV. NPV ini adalah perhitungan nilai sekarang dari pendapatan bersih di masa depan yang menunjukkan selisih antara arus kas yang masuk dan keluar. Yang kelima ada IRR. IRR ini menunjukkan tingkat suku bunga maksimum yang bisa dibayar proyek untuk dana yang digunakan. Jadi jika IRR proyek ini lebih tinggi dari suku bunga atau minimum acceptable rate of return atau MARR, jadi proyek ini dianggap layak karena tingkat pengembalian yang dihasilkan mampu. Oke, yang paling kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian itu menegaskan pentingnya studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proyek pembangunan in the cost Royal Build tradisional. Jadi analisis terhadap aspek pasar menunjukkan tingginya permintaan hunian bagi mahasiswa di sekitar Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pada sisi teknis dan teknologi, peran desain minimalis dan teknologi yang ramah lingkungan ini diyakini mampu meningkatkan kenyamanan penghunian sambil menekankan konsumsi energi. Kemudian dari segi keuangan, evaluasi melalui NPV, IRR, dan PP menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial dan memberikan potensi pengembalian yang positif. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka yang menjadi referensi penulisan artikel berikut. Sekian penjelasan di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.